Halo adik-adik semua, kalian pasti sudah tahu dong, yang namanya makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang, betul? Nah, tumbuhan yang awalnya hanya sebesar kecambah, itu bisa menjadi tumbuhan dan menjadi pohon yang menjulang tinggi, betul? Nah, begitu pun dengan hewan. Hewan yang awalnya kecil, imut-imut, dia akan tumbuh besar menjadi hewan yang mandiri. Begitupun juga manusia, kita lahir dari keadaan yang tidak memahami apapun. Ukuran tubuh kita pun masih kecil, betul? Kemudian tumbuh menjadi balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, setiap remaja yang masuk masa-masa pubertas itu biasanya akan mengalami beberapa tanda. Kalau perempuan, biasanya payudaranya mulai tumbuh, mengalami menstruasi, rambut di bawah lengan mulai tumbuh, berkeringat lebih banyak, muncul jerawat, mengalami keputihan, dan sebagainya. Nah, kalau laki-laki, bagian testis pasti akan semakin besar dan skrotum semakin tipis dan memerah. Kemudian muncul rambut pubik, rambut di bawah lengan, bagian dada pun mulai tumbuh ya, tapi tidak seperti wanita. Kemudian mimpi basah, berjerawat, suaranya akan membesar, ditandai dengan tumbuhnya jakun. Nah, bicara tentang jakun, video kali ini kakak mau bahas jakun nih buat kali ini nih ya. Tahu nggak sih, ternyata perempuan itu juga punya jakun loh. Kira-kira bener nggak ya? Nah, sebelum itu kakak mau bahas jakun pada laki-laki dulu ya. Jakun ini adalah benjolan di leher yang ikut bergerak ketika kita menelan makanan atau minuman. Ya, jadi jakun ini adalah benjolan di leher yang ikut bergerak ketika kita menelan makanan atau minuman. Jakun ini terbuat dari tulang rawan tiroid. Ya, tulang rawan tiroid itu adalah tulang yang melindungi laring kita. Nah, laring ini adalah struktur dalam leher tempat pita suara berada, ya. Nah, posisi jakun itu tepat berada di atas kelenjar tiroid, yaitu kelenjar yang menghasilkan hormon tiroid. Nah, setiap orang itu pasti punya jakun yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena beberapa orang akan memiliki lebih banyak kartilago atau kotak suara yang lebih besar di sekitar pita suara mereka. Nah, mereka yang punya jakunnya besar itu cenderung memiliki suara yang lebih dalam daripada yang berjakun kecil. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah perempuan itu memiliki jakun? Jawabannya adalah iya, perempuan itu juga memiliki jakun. Jadi jakun itu tidak hanya dimiliki oleh laki-laki ya, tapi juga dimiliki oleh perempuan. Tapi karena produksi hormon testosteron yang lebih tinggi pada pria, nah ini menyebabkan jakun lebih menonjol dan terlihat dibanding kaum wanita. Tapi meski begitu, beberapa kaum perempuan bisa saja memiliki jakun yang menonjol karena alasan-alasan tertentu, ya. Jadi, efek dari hormon testosteron inilah pria jakunnya lebih menonjol, sedangkan perempuan tidak menonjol. Tapi ada beberapa kasus di mana hormon testosteron itu muncul pada wanita, yang akhirnya wanita itu juga akan memiliki jakun yang menonjol ya. Tapi itu jumlahnya sedikit. Oke, kita lanjut. Nah, tumbuhnya jakun ini terjadi selama masa-masa pubertas. Biasanya masa-masa pubertas itu ketika anak-anak ketika usia SD SMP ya. Nah, pada gilirannya nanti sebelum tahap pubertas ini, anak perempuan dan anak laki-laki itu pasti memiliki ukuran laring yang sama ya. Jadi sebelum jakunnya tumbuh, sebelum masa pubertas, itu ukuran laring baik laki-laki maupun perempuan itu ukurannya sama. Nah, ketika pubertas datang, laring ini ya, tempat pita suara ini akan tumbuh dan mendapatkan lebih banyak tulang rawan untuk melindungi pita suara ya. Nah, pada gilirannya suara kita akan secara alami semakin dalam. Ya, jadi semakin besar jakunnya, suara kita akan semakin dalam.
Nah, perkembangan laring pada umumnya lebih besar pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Sehingga hal ini dapat dilihat dari warna suara yang berbeda ya. Jadi efek dari produksi hormon testosteronnya tadi ya. Nah, ketika jakun kita membesar, maka suara kita akan semakin dalam. Sama seperti perubahan tubuh lainnya, jakun itu tidak tiba-tiba muncul dalam semalam ya. Jadi, jika suara kita mengalami perubahan seperti suara yang mendadak, ya, bisa berarti bahwa laring kita menyesuaikan dengan proses pertumbuhan ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, fungsi jakun itu apa ya? Ayo, ada yang tahu fungsi jakun apa? Tadi sudah disebutkan ya. Jadi jakun itu fungsinya untuk menjaga pita suara kita dan mencegah masuknya benda-benda asing. Seperti yang tadi kakak bilang ya, kalau jakun kita ini hasil dari perkembangan tulang rawan tiroid kita. Nah, tulang rawan tiroid ini milik anak perempuan sebenarnya juga tumbuh, tapi tidak sebanyak anak laki-laki. Efeknya apa? Efeknya adalah gadis remaja dan wanita dewasa itu cenderung memiliki nada suara yang lebih tinggi daripada rekan-rekan pria. Nah, makanya wanita itu suaranya bisa bernada tinggi, sedangkan laki-laki jarang yang memiliki nada suara tinggi. Nah, selain itu, tubuh perempuan pada umumnya memiliki persentase lemak yang lebih tinggi daripada laki-laki, yang secara halus sebenarnya menyembunyikan tonjolan tulang rawan. Sekaligus juga memberikan penampilan garis leher yang lebih ramping ya. Nah, kalau kamu lihat gambar, begitulah leher wanita rata-rata ya, terlihat lebih ramping. Nah, tapi demikian, beberapa wanita juga bisa memiliki tonjolan jakun yang terlihat jelas karena beberapa alasan. Kadang, jakun wanita ini merupakan hasil dari anomali anatomi tubuh, sifat genetik, dan ketidakseimbangan hormon yang terjadi selama masa pubertas. Tapi dalam beberapa kasus lain, tonjolan ini juga sebenarnya bukan jakun, tapi bisa juga sebuah pertumbuhan yang disebabkan suatu kondisi kesehatan tertentu. Maka ya perlu dicek ke dokter juga ya. Nah, begitulah materi kita pada video kali ini ya. Info sains tentang ternyata perempuan itu juga memiliki jakun ya. Nah, buat adik-adik, kalau ada yang ingin bertanya, ada yang tidak paham, bisa tanya di kolom komentar ya. Jangan lupa, kalau sudah menonton video ini, di like, di subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya ya. Biar kakak jadi lebih semangat lagi bikin videonya, oke? See you. Salam IPA, salam sains, salam fakta.